Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah, dan selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan hidup anda diberikan jalan keluar dan solusi terbaik oleh Allah. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Hutang-hutang anda diberikan kemudahan, bisa cepat lunas. Anak-anak anda dijadikan anak yang soleh solehah. Segala hajat anda dikabulkan oleh Allah. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi ilmu bagaimana agar Anda bisa kuat, bisa semangat dalam menghadapi permasalahan kehidupan, di mana ternyata dalam banyak hal yang kita alami tidak lain tidak bukan adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat kita. Banyak kejadian, banyak hal yang kita alami yang ternyata itu adalah cara Allah mengangkat derajat seorang hamba. Ketika Allah mengangkat derajat seorang hamba, kemudian hamba tersebut menyikapinya dengan kesabaran, dengan ketulisan, maka hamba tersebut akan derajatnya akan tinggi, dia akan taqarrub, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja tanda-tanda ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba? Sebelum saya jelaskan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi satu amalan, satu ilmu, Anda bisa mendapatkannya. Dan silahkan juga tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya ratusan ribu yang akan mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa Anda cepat Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, tanda ketika Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat seseorang, sedang memindahkan kedudukan seseorang dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, mengangkat derajat hamba tersebut. Yang pertama adalah hamba tersebut dihadapkan dengan berbagai masalah. Ciri seorang hamba yang akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, para jamaah, adalah dengan banyaknya permasalahan kehidupan yang mana dialami oleh seorang hamba tersebut. Artinya dalam kehidupan ini mungkin Anda pada saat ini sedang punya masalah. Anda sudah berumah tangga, ada masalah dalam rumah tangga Anda. Anda dikasih anak sama Allah, anak Anda bermasalah. Anda punya masalah dalam hal ekonomi, sulit, jualan ini, jualan itu enggak lancar.
usaha ini, usaha itu, sering ditipu orang sampai memiliki hutang yang segunung, itu adalah pertanda bahwa Allah akan mengangkat derajat Anda ketika apa? Ketika nanti Anda menghadapi segala permasalahan itu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibbul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakkuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kata Rasulullah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, tertimpa suatu keletihan, tertimpa suatu kekhawatiran, tertimpa suatu kesedihan, dan tidak juga ketika seorang muslim mendapat gangguan dan kesusahan dalam kehidupan, bahkan ketika seorang muslim tertusuk duri sekalipun, melainkan apa? Melainkan illa kafarallahu biha min khotoyahu. Melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa hamba tersebut. Subhanallah. Dalam beberapa kajian saya sering menyampaikan bahwa az-dzunub, yang namanya dosa para jamaah itu ra'sun, kepalanya berbagai permasalahan dalam kehidupan ini. Maka ketika Allah memberikan kita sebuah permasalahan hidup, sebuah ujian, kemudian kita sabar menghadapi ujian tersebut dan tidak berpaling dari ajaran yang diridhoi oleh Allah, maka apa? Hasilnya adalah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa kita sudah Allah hapus, tadi kan ada penghalang yang menghalangi rezeki kita, yang menghalangi kebahagiaan kita adalah dosa. Nah, karena kita dapat masalah, dapat ujian, bahkan ketika kita tertusuk duri sekalipun, kita sabar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah, subhanallah. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang namanya hidup ini para jamaah sementara. Artinya kesedihan yang sedang alami, masalah yang sedang Anda hadapi, serut apapun itu, ini sifatnya sementara. Dan seberat apapun permasalahan hidup Anda, seperti yang Allah janjikan, masalah ini dari Allah dan Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba dengan ujian, dengan cobaan di luar kadar kesanggupan hamba tersebut. Artinya seberapa berat pun permasalahan hidup Anda mampu menghadapinya. Anda bisa. Kenapa terkadang seperti sulit, seperti tertekan, penuh dengan kekhawatiran? Ya. Karena jalan keluar yang harusnya Anda dapatkan dengan mudah itu tertutup dengan kekhawatiran Anda, dengan ketakutan Anda. Anda kurang yakin dengan Allah. Anda kurang yakin dengan pertolongan Allah. Anda kurang yakin dengan riyadhah yang Anda lakukan. Anda kurang yakin dengan sholawat yang Anda baca. Anda kurang yakin dengan zikir yang Anda lantunkan. Maka yakin, ini janji Allah loh. Nah, maka yang pertama, ketika seorang hamba tersebut akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, yang pertama hamba tersebut akan diberikan atau hamba tersebut akan dalam hidupnya berjumpa dengan banyak permasalahan. Ketika dia bisa menghadapi permasalahan itu dengan kesabaran, dengan tetap istiqomah, justru semakin dekat sama Allah, itulah tanda bahwa derajat Anda sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu makalah dalam kitab yang bernama Kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim.
la astaghrib waqa'al aqdari ma dumta fi hadhid dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahikun wasfiha wa wajibu na'tiha. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, jangan heran wahai hamba Allah atas terjadinya kesulitan-kesulitan dalam hidup ini selama engkau masih hidup di dunia ini. Sebab apa? Fa innaha ma abrozat illa ma huwa. Sebab ujian yang Allah berikan itu akan menghasilkan kenaikan derajat di sisi Allah. Dan inilah tujuan dunia diciptakan oleh Allah sebagai tempat ujian. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya ujian dari Allah. Kita diberikan kemudahan juga ujian, kita diberikan kesulitan juga ujian. Banyak kemudahan-kemudahan selama ini yang Allah berikan tanpa kita minta. Ini ujian buat kita. Kita mau bersyukur enggak? Kita ingat sama Allah enggak ketika kita dapat kemudahan? Biasanya orang ingat sama Allah itu ya ketika dia mendapatkan kesulitan. Makanya ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah dengan banyaknya kenikmatan, banyaknya kebaikan, banyaknya rizki, kemudian hamba tersebut tidak mau menoleh kepada Allah, maka Allah akan memanggilnya dengan kesulitan, dengan rizki yang sempit, dengan jalan hidup yang tidak baik. Agar apa? Hamba itu ingat sama Allah. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kalau kita lihat lebih jauh, tidak lain tidak bukan adalah bentuk cinta Allah kepada seorang hambanya. Allah tidak ingin hambanya lari dari Allah. Allah tetap ingin kita sejelek apapun kita, sembadung apapun kita, Allah tetap ingin kita menjadi hamba yang taqarrub, berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan ketika dalam kehidupan ini kita banyak permasalahan para jamaah? Dalam sebuah kitab hikam lagi, Syekh Ibnu Athaillah menulis satu makalah, liyakhaffifa alamal bala'i anka ilmuka bi annahu huwa al-muballiyu laka. Falladhi wajahtuka minhul aqdaru huwa alladhi awaddaka husnal ihtiyari. Agar permasalahan kita terasa ringan, agar ujian hidup kita terasa gampang, bisa mengatasinya. Meskipun hutang kita menumpuk miliaran, tapi kita bisa menghadapi ujian itu dengan mudah. Maka apa? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita harus ingat, harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberi kita ujian dalam hidup ini. Dan Allah adalah zat yang menetapkan beragam takdir atas diri kita, adalah Allah zat yang selalu memberikan pilihan terbaik bagi kita. Artinya kan gini, kita selama ini dikasih banyak kenikmatan oleh Allah, bahkan kenikmatan itu tanpa kita minta. Kita nggak pernah minta mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berbicara, kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa bergerak. Allah kasih, mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berbicara, kuping kita bisa mendengar, kaki kita bisa melangkah. Allah kasih tanpa kita minta. Maka apa? Kita harus tahu bahwa Allah yang sedang memberikan ujian kepada kita adalah zat yang sudah banyak sekali memberikan kebaikan kepada diri kita. Sehingga apa kemudian, ya Allah, iya ya, saya baru dikasih masalah satu kayak gini, saya baru dikasih ujian kayak gini. Tapi kemudian apa? Kemudian baru kita dikasih permasalahan setelah jutaan kenikmatan yang lupa kita bersyukur. Kemudian kita terkadang malah tidak mau berdamai dengan diri kita, tidak mau taqarrub kepada Allah. Nah, artinya harus ada kedamaian. Kita butuh memaafkan diri kita. Kadang orang kan gini, ketika punya masalah, andaikan dulu saya nggak seperti itu, andaikan dulu saya nggak seperti ini, andaikan dulu saya nggak utang bank, andaikan saya dulu nggak utang rentenir. Akhirnya terlahir yang namanya dendam kepada dirinya sendiri. Nggak ada kedamaian. Maka Anda butuh berdamai dengan diri Anda sendiri.
Anda yakin bahwa apapun, seberat apapun ujian yang sedang Anda rasakan pada saat ini, tidak lain tidak bukan adalah cara Allah mencintai Anda, cara Allah akan mengangkat derajat Anda. Subhanallah. Nah, itu yang pertama. Jadi tanda ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang adalah dengan dihadapkannya orang tersebut dengan berbagai permasalahan. Ketika orang tersebut menghadapi permasalahan itu dengan tetap, dengan sabar, dengan tetap di jalan yang Allah ridhoi, maka derajat orang tersebut akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat seseorang adalah dihadapkan dengan orang yang tidak suka dan membenci dirinya. Jadi biasanya ketika kita punya masalah ya, banyak orang yang gak suka sama kita, kadang tetangga kita, kadang saudara kita, bahkan kadang keluarga kita, kadang orang tua kita, maunya ruwet. Jadi orang yang dulu ketika kita rezekinya lancar, bisnis kita baik, semuanya beres, pada dekat, begitu kita punya masalah semuanya pada lari, pada benci kita. Anda jangan khawatir, 1000 orang boleh meninggalkan Anda, 10.000 teman boleh menjauh dari diri Anda, tapi ingat bahwa Allah tidak pernah menjauhi Anda, Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Maka dalam Al-Quran sudah jelas ayatnya, la tahzan, jangan bersedih ketika semua orang meninggalkan Anda, semua orang membenci Anda dibenci ini, dibenci itu. La tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita, Allah bersama Anda, Allah tetap bersama kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Artinya kita tahu kenapa ketika semua orang meninggalkan kita, semua orang membenci kita, itu adalah tanda kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah, agar kita faham bahwa ternyata yang namanya manusia itu ya mendekat dengan kita ketika ada maunya, seperti itu. Dan Allah lah yang paling setia, sehingga ya Allah ternyata betul, hanya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun. Sepahit apapun hidup Anda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ajaban li amril mu'minin, inna amrohu kullahu khairun, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'minin, in asobathu syarra'un syakara, fakana khairullah, wa in asobathu darra'un sobara, fakana khairullah. Kata Rasulullah, alangkah mengagumkan keadaan seorang yang dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua keadaan bagi orang yang hatinya ada imannya adalah kebaikan. Dan ini hanya ada, kata Rasulullah, dalam diri orang yang beriman. Kenapa? Ketika orang dalam hatinya ada iman, in asobathu syarra'un syakara, fakana khairullah. Ketika orang tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia akan bersyukur. Wa in asobathu darra'un sabara. Ketika dia mendapatkan musibah, ujian, dijauhi oleh banyak orang, dia sabar, fakana khairul. Itu juga baik. Artinya semua keadaan orang yang dalam hatinya ada iman kepada Allah itu baik. Dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dia dapat ujian, dijauhi oleh semua orang, dia bersabar. Dia sabar, dan itu baik. Semuanya menjadi baik keadaan orang yang hatinya ada imannya. Nah, maka kita lihat diri kita, dalam hati kita ada imannya enggak? Kalaupun ada, berapa presentasi keimanan kita? Kenapa ketika kita diberikan kenikmatan kita enggak bersyukur? Ketika kita diberikan ujian kita enggak bersabar? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah mewanti-wanti kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolonganku ketika kamu dalam keadaan yang tidak baik, penuh dengan permasalahan hidup. Dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar. Kemudian yang kedua dengan sholat. Artinya hati kita sabar. Ini penting. Kita sabar menghadapi dicaci maki orang, dijauhi orang, gak apa-apa. Ya Allah, ternyata saya sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Saya sabar. Sholat, sujud, minta dalam sujud Anda, dalam sholat Anda, minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, ketika seseorang sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah, ini sering digunjing sama tetangga, sama teman. Jadi ini stepnya pas ya. Jadi pertama kita punya banyak permasalahan. Setelah punya banyak permasalahan, kita banyak ditinggalkan orang. Kemudian setelah kita banyak ditinggalkan orang, kita menjadi bahan pembicaraan. Oh, itu si anu utangnya banyak, itu si anu masalahnya gini, anaknya ini. Pokoknya banyak orang membicarakan ketidakbaikan kita. Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah sakit hati. Biarkan. Ketika ada seseorang membicarakan saudaranya, maka sama saja dia sedang mengambil dosa-dosa saudara tersebut. Artinya ketika kita sedang dibicarakan, digunjingin oleh tetangga, oleh orang lain, biarkan. Sama saja orang tersebut sedang mengambil dosa-dosa kita. Nah, itulah di situ Allah sedang mengangkat derajat kita. Subhanallah, subhanallah. Kemudian yang keempat, biasanya ketika Allah sedang mengangkat derajat seorang hambanya, seorang hamba tersebut akan mengalami kesedihan yang tiada henti. Artinya sering nangis karena mikirin masalah dan lain-lain. Ada kesedihan yang teramat dalam diri seorang hamba. Maka itu adalah tanda bagaimana Allah akan mengangkat derajat Anda. Dalam sebuah hadis para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'atan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman. Nah, artinya ketika kita sedang mengalami ujian hidup, permasalahan hidup, cobaan yang bertubi-tubi, berarti alhamdulillah ternyata dalam hati kita ada keimanan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Cobaan yang Allah berikan terkadang berkaitan dengan dirinya, dengan anaknya ataupun hartanya. Sampai apa? Sampai berjumpa dengan Allah. Karena dalam hidupnya banyak diberikan cobaan, ujian, dan dia sabar. Ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba tersebut tanpa membawa sebuah dosa. Ya Allah, ya artinya banyak hikmah sebenarnya dalam kehidupan yang terjadi. Ternyata kalau kita lihat ya, apapun itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Makanya saya sering bilang terkadang Allah itu mencintai kita sebagai hambanya dengan sesuatu yang mungkin menurut kita menyakitkan. Kita terlilit hutang, kita dijauhi teman, usaha ini, usaha itu nggak lancar. Itu mungkin menyakitkan, tapi itu adalah semata-mata adalah itu bentuk cintanya Allah untuk menaikkan derajat kita, untuk menghapus dosa-dosa yang banyak dalam diri kita. Sehingga ketika kemudian kita sabar, derajat kita naik, miftah babil yasar. Kemudian Allah akan membuka pintu-pintu jalan keluar, pintu-pintu kebaikan. Subhanallah. Maka para jamaah, yakinlah seberat apapun ujian Anda pada saat ini, seperti yang dikatakan sahabat Ali karramallahu wajhah, yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyaknya kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.
seberat apapun ujian Anda, Allah sudah menyiapkan solusinya. Jika permasalahan hidup Anda sepanjang sungai, maka pertolongan Allah selebar lautan. Jika permasalahan hidup kita ini seperti bumi ini, maka pertolongan Allah lebih luas seperti langit-langit yang Allah buat. Maka jangan pernah berputus asa. Yakinlah pasti Allah akan memberikan pertolongan bagi hambanya yang senantiasa istiqomah menempuh jalan kepadanya. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.